memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Dia disuruh ngomong untuk keluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Tapi di sana Tuhan ngomong apa? Aku akan mengeraskan hati Firaun. Loh, piye toh Tuhan? Nyuruh, mbok yang ngomong firman Tuhannya nih, nanti aku akan melembutkan hati Firaun. Nanti aku akan buat semuanya jadi mudah. Enak enggak kalau seperti itu? Enak ya? Karepnya seperti itu, betul kan? Maunya seperti itu, tapi Tuhan ngomong apa? Aku akan mengeraskan hati Firaun. Nenek gitu ya enggak usah nyuruh saya tuh Tuhan. Harusnya kan Musa seperti itu, tapi Tuhan ngomong aku akan mengeraskan hati Firaun supaya apa? Supaya ada mujizat. Artinya kalau kita hari ini ada di dalam masa yang sulit, masa yang keras, masa yang mudah, siap-siap opa oma, terima mujizat yang daripada Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Bahkan dikatakan akan memperbanyak mujizat-mujizat. Nah, bila Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku, tangan Tuhan, kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku. Jadi kuncinya bukan di Musa. Ya, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Nanti kita bahas ini yang keenam. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikian diperbuat mereka. Ayat 7 dikatakan, adapun Musa, berapa ini? Saya salah gak ya? 20 mungkin ya. Coba dilihat Alkitabnya, salah mungkin ini. 20 mungkin. Berapa? 80. Harun? 23, kayaknya lebih tepat itu loh. Ketika mereka berbicara kepada Firaun. Loh, sebentar. Yakin? Berapa umurnya Musa? 80, pecap. Harun? Tadi Oma yang nyanyi usianya berapa? Tadi Oma siapa tadi namanya saya lupa. Oma Kris. Oma Kristin. Usianya berapa? Lah kok seumuran? Wah, 87 malah lebih tua lagi. Loh, seumuran. Tapi kayaknya kalau saya renungkan ini Tuhan gak salah pilih orang. Kira-kira Tuhan salah pilih orang enggak ya? Mbok yang ngomong sama yang 20 tahun, 23 tahun. Itu kan masih strong. Ngomongnya sama siapa? 80 tahun. Kan seumuran. Artinya apa? Tuhan itu bisa pakai siapapun. Hari itu Tuhan pakai seorang Musa dan Harun ya. Yang usianya 80 dan 83 tahun. Katanya umur 80 wes masa pensiun. Musa sudah tidak usah aneh-aneh, tidak usah aing-aing. Tenang, duduk diam aja. Tapi ternyata Tuhan tidak pernah biarkan orang-orang pilihannya. Jadi hari ini kalau opa-oma dioprak-oprak, ayo ibadah umas. Ayo melayani, ayo selamatkan jiwa. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Pak Obaja juga kemudian enggak mau opa-oma itu kurang gawean santai-santai. Tapi saya percaya gini, di usia emas pun Tuhan punya rencana yang besar. Di usia emas pun Tuhan bisa pakai setiap orang-orang yang ada tempat ini, amin. Wah, kadang-kadang kalau saya rasakan di sini ya, ibadah umas itu serasa ibadah youth. Loh, oh malah menang. Wah, cuman bedanya mungkin anak youth mereka lompat-lompatnya. Wah. Ya, tapi di sini goyangannya enggak kalah opa-oma, betul? Betul ya, saya rasanya di sini jadi ibadah youth ya. Jangan mau kalah sama anak-anak youth. Amin. Opa oma di sini ibadah umas keluarga Allah, ibadah yang luar biasa dan diberkati Tuhan. Jadi hari ini saya percaya setiap orang dari tempat ini, percayalah Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan mengasihi setiap orang yang ada di tempat ini ya. Kalau boleh saya katakan usia itu hanyalah angka. Amin. Supaya gampang inget-ingetnya. Supaya kalau setiap tahun ulang tahun ada yang ngucapin. Betul kan? Jangan hanya aku sudah 80, aku sudah 84. Kayak Musa, aku baru 80 tahun. Harun ngomong aku baru 83 tahun. Dan dia apa? Dia melakukan setiap apa yang dikatakan firman Tuhan. Hari ini semuanya usia itu hanyalah angka. Emas itu bicara sesuatu yang berharga. Ya, yang dicari memang sulit. Betul kan? Tapi harganya tambah lama tambah mahal. Dan percaya sampai hari ini nggak ada, saya belum pernah dengar loh, opa oma, belum pernah dengar. Saya nggak tahu, kalau ada yang dengar saya tolong dikasih tahu, ya. Belum pernah dengar ada orang yang membuang emas. Loh kalau ada dikasih tahu loh ya, jangan diam-diam loh ya.
hilang. Nah, jangan ada emas yang hilang di tempat ini ya. Jangan ada emas yang apa? Tadi kalau bahasa Jerman ini bahasa Ibraninya ketelingsut. Ya kalau opa oma tahu ada emas-emas yang ketelingsut dicari. Diajak datang ke ibadah umas. Supaya semangatnya menular. Supaya antusiasmenya menular. Supaya sama-sama dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Oh ya gereja kita umurnya 36 tahun. Berarti opa oma itu lebih daripada itu. Ya, saya bersyukur sekali ada orang-orang yang luar biasa. Yang sampai hari ini menjadi teladan. Dan hari itu Tuhan ngomong sama Musa, kamu usia 80 tahun, gak apa-apa aku bisa pakai engkau. Harun, lebih tua abangmu, kakakmu lebih tua daripada kamu, aku juga bisa pakai dia. Ya, usia emas bukan hanya untuk pensiun, tapi di mana kita bisa menghadapi perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Siap-siap untuk promosi orang-orang, opa oma yang ada di tempat ini, katakan amin, kasih tepuk tangan buat Allah kita. Artinya kalau usia emas itu masa untuk promosi, ada masalah enggak dengan take over? Ada masalah enggak dengan yang namanya ambil alih? Loh, kan Musa waktu itu disuruh, setelah itu ya, setelah berhasil mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, kan Tuhan suruh, ayo masuk itu, ingat enggak khotbah minggu pertama itu? Masuk, dudukilah tanah yang sudah kuberikan kepadamu, kata Tuhan. Itu kan bicara tentang take over. Masalah apa? Take over, ambil alih. Bukan hanya ketika buat untuk orang-orang yang masih muda, tapi justru Tuhan pakai Musa di usia yang sudah sekian, 80 tahun lebih pada waktu itu, untuk men-take over. Jadi saya percaya kalau usia itu hanyalah angka, take over tidak akan pernah menjadi masalah buat setiap opa oma yang ada di tempat ini. Amin. Alkitab itu ngomong gini ya di kitab Mazmur, masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk. Wah, dan segar, bukan gemuk kemudian berat badan, tapi segar. Untuk apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa yang gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi hari ini opa oma yang segar-segar, amin. Tidak ada yang layu ya, nggak ada yang layu ya, nggak ada yang loyo ya. Semuanya segar, amin. Kalau semuanya segar, saya boleh dengar tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita, ya. Untuk apa? Memberitakan bahwa Allahku dahsyat. Untuk memberitakan bahwa Tuhanku luar biasa. Untuk memberitakan bahwa kasih karunia Tuhan itu tetap nyata dalam kehidupanku. Kalau opa oma bisa berkata seperti itu, nanti akan ada banyak orang yang wow. Betul, wow. Kenapa? Karena kadang kalau kita nggak hati-hati ya hari-hari ada banyak orang yang mungkin usianya belum banyak tapi malah loyo, kehilangan kekuatan, kehilangan pengharapan. Tapi sewaktu-waktu mungkin boleh diundang ke tempat ini loh ya, supaya kita itu diingatkan ya bahwa di masa tua pun tetap gemuk, tetap segar, akan ada buah yang dihasilkan. Artinya tidak ada opa oma tempat ini yang tidak bisa berbuah. Semuanya bisa berbuah. Kenapa? Karena sumber kita itu bukan dari kita sendiri. Sumbernya itu siapa? Tuhan. Kalau sumbernya Tuhan, mau usia berapapun tetap bisa berbuah. Amin. Berapa hari yang lalu ya, berapa minggu yang lalu saya tuh baru nyadar opa oma. Di dekat rumah saya tuh, di tetangga saya tuh saya dikasih mangga. Saya dikasih mangga, saya nggak mau banyak-banyak dulu. Saya coba dulu, nanti kalau manis saya minta lagi. Saya ngomong sama istri saya, oh iya ya kita tuh baru nyadar ya, tiap hari lewat jalan ini tapi baru nyadar ternyata ada pohon mangga yang gelantungan banyak banget. Ya, kemudian setelah dikupas sama istri saya setelah matang, itu ternyata enak. Itu manisnya minta ampun. Baru saya ngomong sama dia, mau lagi katanya. Ya kenapa? Ya buat apa berbuah kalau buahnya itu kecut? Ya buat apa berbuah kalau buahnya nggak bisa dinikmati? Ya saya berdoa keluarga Allah umas tempat ini opa oma berbuah, buahnya bisa dinikmati Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan orang-orang diberkati. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Karena itu geraklah, take over lah opa oma, yuk berjuang lagi. Jangan ngelokro, jangan loyo, jangan merasa lemah, jangan merasa lemas. Setiap kita bisa dipakai Tuhan untuk men-take over. Kalau pada akhirnya semua tanah demi tanah perjanjian itu take over, memang diganti zamannya Yosua, betul kan? Tapi harus diingat juga, Yosua tanpa Musa siapa? Loh betul kan? Yosua nggak bisa menjadi orang yang hebat kalau nggak ada seorang Musa sebelumnya. Ada peran yang luar biasa dari seorang Musa kepada Yosua. Karena itu buat opa-opa tempat ini nanti dilanjutkan kepada Yosua yang selanjutnya. Saya percaya nggak akan ada generasi